10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari diskriminan grafik fungsi kuadrat. Adapun materi hari ini, yang pertama rumus diskriminan, yang kedua grafik fungsi kuadrat dengan D lebih besar dari 0, yang ketiga grafik fungsi kuadrat D sama dengan 0, yang keempat grafik fungsi kuadrat D lebih kecil dari 0. Rumus diskriminan. Untuk fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c memiliki rumus diskriminan D sama dengan b kuadrat kurang 4ac. Contoh, tentukan diskriminan dari fx sama dengan min buka kurung x kurang 3 tutup kurung dikuadratkan ditambah 2 buka kurung x kurang 2 tutup kurung kurang 14. Kita tuliskan dulu. Fungsinya fx sama dengan min buka kurung x kurang 3 tutup kurung dikuadratkan ditambah 2 buka kurung x kurang 2 tutup kurung kurang 14. Dalam matematika, ekspresi dalam kurung berarti harus diselesaikan dulu. Jadi kita harus menjabarkan x kurang 3 dikuadratkan. Maka baris keduanya menjadi sama dengan min buka kurung x kuadrat kurang 6x tambah 9 tutup kurung ditambah 2x kurang 4 kurang 14. Kemudian fx sama dengan minnya dikali masuk ke dalam. Min dikali x kuadrat berarti min x kuadrat. Min dikali min 6x berarti 6x. Min dikali 9 berarti min 9. Lanjutannya tambah 2x kurang 18. Kemudian fx sama dengan min x kuadrat tambah 8x kurang 27. 8x itu berasal dari 6x tambah 2x, min 27 itu berasal dari min 9 kurang 18. Dari sini kita dapatkan nilai A sama dengan min 1, nilai B sama dengan 8, nilai C sama dengan min 27. Kemudian kita tuliskan rumus diskriminannya, D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Kemudian kita substitusikan nilai A, B, dan C ke dalam rumus diskriminan. D sama dengan 8 kuadrat kurang 4 kali min 1 kali min 27. D sama dengan 64 kurang 108. D sama dengan min 44. Jadi nilai diskriminannya adalah minus 44. Grafik fungsi kuadrat D lebih besar dari 0. Untuk fungsi kuadrat dengan D lebih besar dari 0, maka kurva memotong sumbu X di 2 titik. Sebagaimana yang kita pelajari, kurva fungsi kuadrat itu bisa terbuka ke atas dan ke bawah. Terbuka ke atas jika nilai A lebih besar dari 0, terbuka ke bawah jika nilai A lebih kecil dari 0. Apabila diskriminan dari grafik fungsi kuadrat itu adalah lebih besar dari 0, maka kurva memotong sumbu X di 2 titik. Jadi gambarnya seperti ini. Kemudian grafik fungsi kuadrat D sama dengan 0. Untuk fungsi kuadrat D sama dengan 0, maka kurva memotong sumbu X di 1 titik. Seperti ini gambar grafiknya. Memotong sumbu X di 1 titik sama dengan menyinggung sumbu X pada 1 titik. Kemudian grafik fungsi kuadrat D lebih kecil dari 0. Untuk fungsi kuadrat dengan D lebih kecil dari 0 atau diskriminannya lebih kecil dari 0, maka kurva tidak memiliki titik potong terhadap sumbu X. Jadi kurvanya melayang untuk kurva yang terbuka ke atas ataupun kurva yang terbuka ke bawah ya. Karena diskriminannya lebih kecil dari 0, maka kurvanya ini tidak memotong pada sumbu X atau tidak menyinggung pada sumbu X. Nah, untuk kurva yang terbuka ke atas dan diskriminannya lebih kecil dari 0, maka ini disebut definite positif. Definite positif itu berarti kurva berada pada wilayah positif koordinat kartesius. Syaratnya A lebih besar dari 0 dan D lebih kecil dari 0. Lalu untuk kurva yang terbuka ke bawah yang syaratnya A lebih kecil dari 0 dan diskriminannya lebih kecil dari 0, ini disebut definite negatif. Berarti kurva ini berada pada wilayah negatif atau wilayah yang nilainya negatif.
pada bidang koordinat Kartesius. Berarti di bawah garis sumbu X. Kalau definite positif di atas garis sumbu X, kalau definite negatif di bawah garis sumbu X. Contoh, tentukan banyaknya titik potong pada sumbu X dari fungsi kuadrat. Fx sama dengan min 3x kuadrat tambah 2x tambah 1. Fx sama dengan 4x kuadrat tambah 4x tambah 5. Fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1. Di koordinat manakah titik potongnya? Kita tuliskan dulu fungsinya. Fx sama dengan min 3x kuadrat tambah 2x tambah 1. Nilai A sama dengan min 3, nilai B sama dengan 2, nilai C sama dengan 1. Untuk menentukan banyaknya titik potong pada sumbu X, maka kita harus menghitung diskriminannya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Kita substitusikan nilai A, B, dan C ke dalam rumus diskriminan. D sama dengan 2 kuadrat kurang 4 kali min 3 kali 1. D sama dengan 4 tambah 12. D sama dengan 16. Maka kita dapatkan nilai D-nya lebih besar dari 0. Maka kurva memotong sumbu X di 2 titik. Di manakah koordinat titik potongnya? Kita dapat menghitungnya dengan cara mencari titik potong pada sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Kita tuliskan dulu fungsinya. Y sama dengan Fx sama dengan min 3x kuadrat tambah 2x tambah 1. Berarti 0 sama dengan min 3x kuadrat tambah 2x tambah 1. 0 sama dengan min 3x kuadrat tambah 3x kurang x tambah 1. Kita faktorkan ini. 0 sama dengan min 3x buka kurung x kurang 1 tutup kurung dikurang buka kurung x kurang 1 tutup kurung. 0 sama dengan x kurang 1 dikali min 3x kurang 1. X kurang 1 sama dengan 0, x sama dengan 0 tambah 1, x sama dengan 1. Min 3x kurang 1 sama dengan 0, min 3x sama dengan 0 tambah 1. Min 3x sama dengan 1, x sama dengan 1 per min 3, x sama dengan min sepertiga. Maka titik potong pada sumbu X yaitu 1,0 dan min sepertiga, 0. Selanjutnya kita lihat fungsi kedua. Fx sama dengan 4x kuadrat tambah 4x tambah 5. A sama dengan 4, B sama dengan 4, C sama dengan 5. Kita hitung dulu nilai diskriminannya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. D sama dengan 4 kuadrat kurang 4 kali 4 kali 5. D sama dengan 16 kurang 80. D sama dengan min 64. Dari sini kita dapatkan nilai diskriminan lebih kecil dari 0, maka kurva fungsi kuadrat tidak memiliki titik potong pada sumbu X. Kemudian pada fungsi ketiga, Fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1. A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 1. Kita hitung dulu diskriminannya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Kita substitusikan nilai A, B, dan C ke dalam rumus diskriminan. D sama dengan 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 1. D sama dengan 4 kurang 4, D sama dengan 0. Jadi diskriminan sama dengan 0, maka kurva fungsi kuadrat memotong sumbu X di satu titik. Di manakah koordinat titik potongnya dapat dihitung dengan cara mencari titik potong pada sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Jadi kita tuliskan dulu fungsinya. Y sama dengan Fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1. 0 sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1. Kemudian kita faktorkan. 0 sama dengan x kuadrat tambah x tambah x tambah 1. 0 sama dengan x buka kurung x tambah 1 tutup kurung ditambah x buka kurung x tambah 1 tutup kurung. Kemudian 0 sama dengan x tambah 1 dikali x tambah 1. X tambah 1 sama dengan 0, X sama dengan 0 kurang 1, X sama dengan min 1. Maka titik potong pada sumbu X adalah min 1,0. Selanjutnya, contoh berikutnya, tentukan definite positif atau definite negatif fungsi kuadrat. Fx sama dengan min 4x kuadrat tambah 4x kurang 5. Fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3x tambah 5. Untuk kita tuliskan dulu fungsi pertama. Fx sama dengan min 4x kuadrat tambah 4x kurang 5. Nilai A sama dengan min 4, nilai B sama dengan 4, nilai C sama dengan min 5. Untuk menentukan definite positif atau negatif, kita harus menghitung diskriminannya.
kita tuliskan rumus diskriminan D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Lalu substitusikan nilai A, B, dan C ke dalam rumus diskriminan. D sama dengan 4 kuadrat dikurang 4 kali min 4 kali min 5. D sama dengan 16 kurang 80. D sama dengan min 64. Kemudian dari data soal kita peroleh nilai A sama dengan min 4, berarti A lebih kecil dari 0. Kemudian nilai diskriminan sama dengan min 64, berarti nilai D-nya lebih kecil dari 0. Jika A lebih kecil dari 0 dan D lebih kecil dari 0, maka kurva ini disebut definite negatif. Kemudian fungsi kedua, fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3x tambah 5. Nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan 3, nilai C sama dengan 5. Untuk menentukan definite positif atau negatif, kita hitung diskriminannya terlebih dulu. Kita tuliskan rumusnya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Kemudian kita substitusikan nilai A, B, dan C ke dalam rumus diskriminan. D sama dengan 3 kuadrat kurang 4 kali 2 kali 5. D sama dengan 9 kurang 40. D sama dengan min 31. Dari data soal kita peroleh nilai A lebih besar dari 0 karena A-nya sama dengan 2. Kemudian nilai diskriminannya adalah min 31, berarti D lebih kecil dari 0. Jika A lebih besar dari 0 dan D lebih kecil dari 0, maka kurva ini disebut definite positif. Contoh berikutnya, grafik fungsi fx sama dengan min x kuadrat tambah buka kurung 2p kurang 4 tutup kurung x kurang 9 memotong sumbu x pada satu titik. Tentukan nilai p. Kita tuliskan dulu fungsinya. Fx sama dengan min x kuadrat tambah buka kurung 2p kurang 4 tutup kurung x kurang 9. Nilai A sama dengan min 1, nilai B sama dengan 2p kurang 4, nilai C sama dengan min 9. Setelah itu, untuk menentukan definite positif atau negatif, kita harus menghitung diskriminannya. Kita tuliskan rumus diskriminan D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Dari data soal dikatakan, kurva ini memotong sumbu X pada satu titik. Kalau memotong sumbu X pada satu titik, maka syaratnya diskriminannya harus 0. Maka ini 0 sama dengan, setelah itu buka kurung 2p kurang 4 tutup kurung kuadrat dikurang 4 kali min 1 kali min 9. Kemudian 0 sama dengan 4p kuadrat kurang 16p tambah 16 kurang 36. 0 sama dengan 4p kuadrat kurang 16p kurang 20. Selanjutnya kita sederhanakan kedua ruas dibagi dengan 4. 0 bagi 4 sama dengan 0. Kemudian sama dengannya dituliskan. 4p kuadrat dibagi 4 adalah p kuadrat. Min 16p dibagi 4 adalah min 4p. Min 20 dibagi 4 adalah min 5. Jadi 0 sama dengan p kuadrat kurang 4p kurang 5. Selanjutnya difaktorkan. 0 sama dengan p kuadrat kurang 5p tambah p kurang 5. 0 sama dengan p buka kurung p kurang 5 ditambah p kurang 5. 0 sama dengan p kurang 5 dikali p tambah 1. Kemudian kita ambil nilai yang pertama, p kurang 5 sama dengan 0. P sama dengan 0 tambah 5. P sama dengan 5. Kemudian p tambah 1 sama dengan 0. P sama dengan 0 kurang 1. P sama dengan min 1. Jadi nilai P nya ada 2. 5 dan min 1. Demikianlah materi diskriminan grafik fungsi kuadrat pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya.